Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Furqan, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada mereka, mereka menuduh bahwa Muhammadlah yang membuat dan menulis Al-Quran. Maka dalam ayat sebelumnya Allah membantah dan menegaskan secara gamblang bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan baik secara historis sejarah maupun secara bukti sampai sekarang bahwa Al-Quran tidak mungkin dan tidak akan mengalami perubahan sampai hari kiamat. Dan itu adalah salah satu bukti nyata bahwa Allah lah yang menjaga Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan adzikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Itu artinya apa? Bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat Islam ini akan selalu terjaga kebenarannya, keasliannya sampai hari kiamat. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy tidak mampu untuk membuktikan ketidakbenaran Al-Quran, mereka mengalihkan serangan mereka, karena mereka sadar bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah, baik mereka mengakui atau tidak. Mereka kemudian mengalihkan serangannya kepada siapa? Kepada kepribadian Rasulullah SAW. Ya ibaratnya orang sekarang nih Pak,
Nek sudah kalah debat itu biasanya bukan yang diserang itu hujjah atau dalilnya, tapi yang diserang adalah kepribadiannya. Ya. Nah, cara-cara semacam ini sebenarnya sudah dilakukan orang-orang dahulu, ya, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu, dan berkatalah orang-orang kafir Quraisy, ma li hadzal rasuli yaquluna at-ta'ama wa yamsi fil aswaq. Ma li hadza, kenapa sih hadzal rasul, ini nabi kenapa ini kok ngaku-ngaku nabi? Hadzal rasul, ini nabi yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'kulut ta'ama, makan makanan seperti kita, wa yamsi fil aswaq, dan pergi dia ke pasar untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa seorang nabi kok kayak gitu? Jadi mereka ini mencari-cari, ya, letak-letak kelemahan dan sisi yang bisa mereka serang. Masa seorang nabi kok jualan di pasar? Harusnya nabi dia, mereka nggak seperti kita. Jadi mereka membanding-bandingkan dalam sisi-sisi materi, ya. Terus mereka juga mengatakan walaula unzila ilaihi bo'yo, ya, Allah menurunkan, laula unzila, ya, bo'yo diturunkan kepadanya malakun, malaikat, fayakuna ma'ahu, malaikat itu bersamanya, nadhira, ya, nadhira, ikut bersama Rasulullah melakukan peringatan, ya. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa seorang nabi itu harus ada malaikat bersamanya, mendampingi kemana-mana, didampingi, agar malaikat ini membenarkannya, sehingga kita ikut membenarkannya. Nah, ini sekali lagi adalah alasan-alasan mereka yang cari-cari. Yang ketiga, au yulqa ilaihi kanzun, atau diturunkan kepada Muhammad ini harta yang banyak. Ini mereka berpikir nabi itu harus orang kaya, nabi itu, ya, harus miliarder, kaya raya, gak perlu kerja, sudah dia kaya sendiri. Nah, pikiran mereka ini selalu dibandingkan secara materi. Au takuna lahu jannatu ya'kulu minha, atau, ya, Muhammad memiliki apa? Au takuna lahu jannah, jannah ini kebun-kebun, ya, ya'kulu minha, dia makan dari situ, hasil perkebunan itu. Enggak perlu nabi kok dagang keliling kemana-mana jualan ini, apalagi jadi pembantunya Khadijah. Piye tadi? Masa nabi seperti itu? Jadi mereka seperti itu mengatakannya, ya. Bahkan puncaknya wa qala adh-dhalimuna, dan berkata orang-orang zalim. Maksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Disebut zalim karena apa? Karena mereka sebenarnya tahu kebenaran yang mereka ketahui. Muhammad itu adalah orang yang jujur dan tidak mungkin bohong. Maka dikatakan oleh Al-Quran, wa qala adh-dhalimuna, dan berkatalah orang-orang yang zalim, in tattabi'una illa rajulan mashura. In tattabi'una, in di sini adalah in nafi. Nafi itu artinya meniadakan. In tattabi'una, tidaklah kalian semuanya mengikuti illa rajulan mashura, kecuali mengikuti orang yang terkena sihir. Nah, ini kan kembali lagi, Pak, menyerang kepribadian. Karena mereka tidak lagi bisa dialog, otak mereka udah buntu, ya sudah diserang aja, dituduh aja Muhammad itu gila, Muhammad itu kena sihir, Muhammad itu enggak benar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk sebagai pedoman. Unzur, lihatlah wahai Muhammad, kaifa darabu lakal amsal, bagaimana mereka membuat-buat perumpamaan-perumpamaan kepadamu, perumpamaan yang tidak benar.
Satu saat dikatakan kamu ini orang gila, satu saat dikatakan kamu ini orang bohong, suatu saat dikatakan kamu ini tukang syair, suatu saat dikatakan kamu ini kena sihir. Itulah yang mereka buat-buat terus. Ya. Fadallu fala yastati'una sabila, karena mereka ini terdapat kesombongan dalam hati mereka. Mereka lebih mudah untuk menuduh-nuduh orang yang membawa kebenaran itu dengan tuduhan yang tidak benar. Fadallu, maka akibatnya mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak akan mampu mendapatkan jalan petunjuk. Tabarakalladzi insya'a, tabaraka, ya, maha suci Allah. Alladzi insya'a, dat yang sekiranya berkehendak, ja'ala laka khairan min dalika. Kalau Allah berkehendak memberikan kamu wahai Muhammad lebih baik, lebih mulia, lebih bagus daripada apa mereka katakan. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga, kebun-kebun yang nanti ya kelak di akhirat di bawahnya mengalir ya sungai-sungai. Wa yaj'al laka qusura, dan Allah menjadikan bagimu qusura, istana-istana yang megah penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengkisahkan ya bagaimana respon orang-orang kafir terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya mereka merespon dan mengingkari Al-Qur'an. Namun mereka tidak mampu untuk menunjukkan ya kebenaran apa yang mereka katakan. Ya, bahkan satu saat Musailamah Al-Kazzab, ya, seorang tokoh di zaman Rasulullah ya, masih zaman Rasulullah. Beliau ini adalah tokoh orang kafir yang mengaku nabi. Dia mengatakan, "Unzila ilayyal wahyu." Aku juga dapat wahyu loh katanya. Bahkan sempat mengirim surat ya lewat perwakilannya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad, kita bagi kekuasaan ya. Yang bagian selatan Yaman ini bagiku, yang kamu utara itu untuk kamu katanya. Kayak Nabi ini kayak kekuasaan aja dibagi-bagi. Ya. Nah, dia sempat mengatakan, ya kami juga diberikan wahyu loh katanya. Mana katanya? Ditanyakan oleh sebagian orang yang menanyakan. Maka dia mengatakan al-fil wa ma adraka mal fil, al-fil dhiluhu tawil. Orang mendengar kata-kata ini tertawa. Sungguh benar kamu wahai Musailamah, engkau adalah pembohong yang besar. Karena ya secara susunan ini orang tahu ini tidak mungkin wahyu. Ya al-fil, apa itu? Gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah? Al-fil deluhu tawil, gajah itu ekornya panjang. Terus maknanya apa? Ya. Artinya apa? Mereka sendiri mengetahui ada perbedaan yang sangat signifikan antara wahyu sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dengan syair-syair yang mereka buat sendiri. Nah, karena mereka tidak mampu dan tidak mungkin ya membuat seperti apa yang Allah turunkan kepada nabinya, mereka bergeser ya untuk menceridai ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang sekarang juga Bu sekalian, ya orang-orang Barat dan siapapun Bu sekalian, sampai sekarang mereka tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk membuat sesuatu yang bisa menyerupai Al-Quran. Tidak akan bisa. Karena itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah kenapa kemudian mereka menyerang sisi-sisi kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Berdasarkan hadis-hadis yang mungkin palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Nah, cara
cara-cara semacam itu juga dilakukan musuh-musuh Islam sejak lampau. Ya, sebagaimana dalam ayat ini, ya, mereka sebenarnya tahu Muhammad itu adalah Al-Amin, orang yang jujur, dan tidak mungkin dia itu ya mendustakan sesuatu apa yang disampaikan. Suatu saat dulu sekalian, pagi-pagi Rasulullah memanggil-manggil, wa sobahah, wa sobahah, wa sobahah. Ayo kumpul. Di mana kumpulnya? Di bukit Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang ya yang dijadikan bangunan istana raja. Ya, sebelahnya Safa Marwah. Sampai sekarang masih ada, tidak dibongkar. Karena udah jadi istana raja. Disitulah baginda Rasulullah SAW memanggil-manggil kaumnya, termasuk paman-pamannya. Di antara yang hadir adalah pamannya Abu Lahab. Nah, setelah mereka kumpul, Rasulullah mengatakan, ya, bagaimana sekiranya kalau saya kabarkan kepada kalian, ya, inna wara'al jabali, ya, sesungguhnya di balik gunung ini ada rombongan ya yang menyerang kita. Kira-kira kamu percaya nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, ma jarabna ka bikadzibin. Kami belum pernah mau cobamu kamu berdusta. Jadi mereka tahu tidak pernah mereka itu ya mengetahui Muhammad itu pernah berdusta. Ya. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, ya kaum, wahai kaum, ukhbirukum, aku beritahukan kepada kalian, innani Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tentang risalahnya, mengajak kepada tauhid, hanya menyembah Allah. Setelah itu apa respon mereka, Pak? Abu Lahab ketika itu ya dia jengkel sekalian. Dia mengatakan, tabbat yadaka ali hadza jama'tana, celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk hal ini kamu kumpulkan kami semua ini? Artinya apa? Jengkel dia itu. Ya. Maka turunlah surat tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya apa? Mereka tidak akan mampu bisa untuk menyerang Al-Quran sekalian. Ya. Mereka menggeserkan kepada kepribadian Rasulullah. Mereka pun tahu betul, dan itu tidak mungkin karena data nyata kehidupan Rasulullah ini dipenuhi dengan ya amanah, asyidq, kejujuran dan kebenaran. Maka mereka ingin mencari-cari alasan. Mereka mengatakan, ya, mali hadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamsi fil aswaq. Mereka bicara mengatakan ya ke kaum mereka, masa Muhammad ini ngaku-ngaku nabi, masa nabi kok makan seperti kita? Ya. Dia juga cari-cari kerjaan di pasar, jual ini jual itu. Harusnya seorang nabi itu nggak kayak gitu. Nah ini Pak. Jadi ini dia ingin mencari-cari, ya, tujuannya apa? Orang awam itu tidak mendekati Muhammad. Ya. Mereka ingin memberikan sosok seorang nabi itu nggak seperti kita. Ya. Maka dijawab oleh Allah SWT, Ibu sekalian, dalam ayat lain, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, dalam ayat lain misalkan Allah katakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku iki manusia seperti kalian. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya tidur, seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya adalah saya Nabi Muhammad
diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kemudian mengatakan huwa basyarun la kal basyar. Beliau Rasulullah itu adalah manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Bahkan Bapak sekalian, ya, termasuk hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan dari kalangan manusia itu tidak lain karena apa? Agar bisa dicontoh. Coba bayangkan kalau misalkan Allah mengutus utusan dari golongan malaikat, apa jadinya? Malaikat tidak bersahwat, malaikat tidak memiliki istri, malaikat tidak butuh anak, malaikat tidak butuh makan. Nah, terus bagaimana cara menirunya? Inilah kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu dari golongan manusia agar mereka mampu untuk meneladaninya dan mengikutinya. Nah, karena itu ya, alasan mereka bicara semacam ini adalah tidak dibenarkan. Ya, artinya tidak menjadi aib. Begitu pula sekalian, seorang ustadz itu, seorang ulama itu bukan berarti kemudian dia menjadi orang yang jauh daripada masyarakat, yang tidak. Dia harus bisa bersama masyarakatnya, di tengah masyarakatnya. Bukan kemudian dia menjadi tokoh atau ya sosok yang tidak yang jauh daripada masyarakatnya. Tidak. Dia tetap manusia seperti manusia lainnya. Membedakannya adalah dia punya ilmu, dia bertanggung jawab kepada amanah ilmunya, dia akan ditanya lebih dahulu daripada umatnya. Nah ini. Ya. Maka apa yang mereka katakan ini adalah sebenarnya ya jauh daripada kebenaran. Kemudian ya, mereka juga mengatakan walaula unzila ilaihi malakun aw yakuna ma'ahu nadhira. Ya, mereka juga membayangkan, ya, mereka mengatakan harusnya nabi itu ya didampingi malaikat gitu loh. Sebagai saksi bahwa dia itu seorang nabi sehingga kita tuh bisa mempercayainya. Ya, ini juga sekali lagi alasan-alasan mereka ya untuk menghindarkan atau mendustakan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au yulqa ilai kanzun au yakuna lahu jannah. Turun lagi, Pak. Ya. Tadi pertama mereka kepengen nabi itu malaikat. Terus turun lagi, udah didampingi malaikat. Terus turun lagi. Ya, sudah. Harusnya nabi itu adalah orang yang kaya raya katanya. Yulqa itu diturunkan. Ya, ilahi kanzun. Ya. Harta benda yang kaya raya. Ini juga gambaran. Jadi mereka selalu mengukur, Pak. Ya, ketokohan itu diukur secara materi. Ya, ketokohan itu diukur secara materi. Padahal nabi itu ya dikatakan tidak dilihat dari materinya. Ya, karena seorang nabi itu adalah membawa risalah. Risalah itu artinya ya membawa sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para kaumnya. Ya. Maka kita lihat sekalian, ya, sebagian nabi-nabi itu adalah ya awalnya adalah dari kelompok manusia biasa. Ya, hanya beberapa nabi yang memang dia memiliki keturunan ayahnya memang seorang raja. Misalkan Nabi Sulaiman, ya ayahnya adalah Nabi Daud dan Nabi Daud adalah seorang raja. Tapi kebanyakan para nabi ini ya dari khalayak orang-orang ya seperti biasa. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf, ya. Dan ini menunjukkan bahwa nabi-nabi itu dipilih oleh Allah SWT bukan karena kedudukannya, ya, bukan karena nasabnya, tapi karena memang Allah istofahu, Allah memilih. Hak yang memilih itu adalah Allah SWT. Karena itulah kenapa kenabian itu laisa bil kasbi. Kenabian itu tidak bisa diusahakan. Jadi memang betul-betul ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tingkatan wali. Kalau wali auliaillah sekalian itu bisa diusahakan. Ya, banyak hadis ya, banyak ayat yang menegaskan hal tersebut. Intinya adalah semakin seorang hamba dekat kepada Allah, semakin seorang hamba
ya, mendekatkan taqarrub kepada Allah, maka semakin dekat pula kewaliannya, kekasihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa mereka itu? Semua kita bisa, Mas. Semua kita bisa. Kita punya hak yang sama dalam tingkatan disebut dengan kewalian. Karena wali itu artinya adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Ya, aqrabahum littaqwa. Ya, yang mana yang paling takwa di antara mereka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya mereka ini ya ingin menjauhkan baginda Rasulullah kepada khalayak masyarakat umum ketika itu. Karena mereka ini ya memiliki persepsi bahwa seorang nabi atau seorang pemimpin itu harus kaya raya, dia memiliki perkebunan yang banyak, ya. Sehingga ini tujuannya adalah untuk menjauhkan ya orang awam daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Bapak Ibu sekalian dalam sejarah ya sebenarnya ya, sudah banyak sekali ya tawaran-tawaran kepada baginda Rasulullah untuk meninggalkan dakwahnya. Dan tipe-tipe ini, cara-cara ini Bapak Ibu sekalian akan terulang terus. Siapapun mereka yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan dibeli dengan apapun caranya. Sebagaimana dikisahkan ya dalam sebuah riwayat ya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Jarir ya. Inti kisahnya adalah bahwa para pemuka orang Quraisy ini Pak udah kebingungan piye carane menghentikan dakwah Muhammad ini. Karena semakin hari Bu sekalian, bukan semakin sedikit, semakin banyak orang yang tertarik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka Bu sekalian mengutus utusan di perbatasan. Jadi orang-orang yang mau masuk ke Jazirah Arabia itu sudah dicegatin. Nanti kamu kalau masuk ke Mekah, kalau ketemu orang yang punya ciri-ciri semacam ini, kamu jangan kamu dengerin. Itu orang gila, itu orang yang kena sihir, Pak. Jadi setiap ada orang masuk seperti itu, apa yang terjadi? Bukannya mereka malah menjauhi, tapi malah kenapa Pak? Malah curiga, ada apa ini? Baperan istilahnya. Ya, ingin tahu. Dia betul Pak. Ya, ketemu Rasulullah berkhutbah, pasti dikelilingi orang banyak. Bahkan dari orang-orang di luar Jazirah Arabia atau minimal di luar dari Mekah. Itu apa? Orang-orang Yaman. Maka orang-orang Yaman ini termasuk orang-orang yang pertama-tama di antara mereka, tokoh-tokoh mereka yang masuk Islam. Ya. Nah, karena mereka judek semacam itu, sekalian, mereka rapat. Dan hasil rapat itu menyimpulkan, ayo kita datangi Muhammad, kita tawarin. Maka terjadilah dialog semacam ini Bu sekalian. Ya. Jadi para pemimpin itu mendatangi Muhammad dan mengatakan, "Ya Muhammad, wa ya Muhammad, inna ba'athna ilaika lina'dhira minka." Muhammad, kami datang kepadamu ya untuk memaafkanmu. Fa in kunta innama ji'ta bi hadzal hadis tadlubu malan jama'na laka min amalina. Muhammad, kalau memang tujuan kamu ngajak-ngajak semacam itu tujuannya untuk mendapatkan harta, kami kumpulkan harta-harta kami untuk kamu. Masya Allah. Pertama kali harta Pak. Maka seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama itu disinilah kadang banyak yang jatuh. Ya. Yang kedua apa? Fa in kunta tatlubu minhi bihi asyaraf fa nahnu nusawiduka. Kalau kamu dengan dakwah kamu ini kamu ingin menjadi pemimpin, kami siap mengangkat kamu jadi pemimpin kami. Oh Pak. Wa in kunta turidu bihi mulkan malakna. Kalau kamu ingin menjadi raja, kami jadikan raja bagi kami. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau kamu ingin wanita yang tercantik, kami akan memberikan wanita kami yang tercantik untuk kamu. Oh, Pak. Kurang apa nih Pak? Harus kan nyaman Pak. Udah tinggal milih saja. Hidup itu kan
kebanyakan orang mencari yang nyaman, nggak mau susah-susah. Ngapain susah-susah? Tapi beda kalau orang punya karakter, punya tujuan hidup, punya visi misi, maka dia akan memilih ya apa yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, "Ma bi mimma taqulun." Apa hubungannya aku dengan apa yang kamu katakan itu? Kami enggak butuh itu semuanya, kata. Ya. Maji'tukum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Kami datang bukan karena seperti apa yang kamu katakan, minta harta, kedudukan, kerajaan, tidak. Walakinallaha ba'atsani ilaikum rasula. Harus jelas. Visi misi seorang nabi harus disampaikan secara jelas. Apa katanya? Walakinallaha ba'atsani ilaikum rasula. Tetapi Allah mengutusku kepada kalian untuk menjadi utusan. Wa unzila alayya kitaban. Diturunkan kami sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira. Dan aku ditugaskan sebagai basyir. Basyir itu pemberi kabar baik, gembira bagi orang yang beriman, nadhira, dan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faballaghtukum lisana rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hadukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbiru hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Kalau sekiranya apa yang aku sampaikan ini kamu menerimanya, itu adalah kebaikan bagimu di dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu menolaknya, sudah, aku akan bersabar sampai Allah menentukan keputusannya antara aku dengan kalian. Seperti itu loh Pak. Jadi memang dai itu tidak memaksa, dia menyampaikan. Kalau menerima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, kita sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan. Nah, karena itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang ini menyerah misalkan. Artinya tidak ada cara lain. Maka berubahlah cara-cara dengan kekerasan. Mulailah sahabat-sahabat itu diintimidasi, bahkan ya Ammar bin Yasir kita tahu sekalian disiksa. Ya, ibunya dibunuh di depan mata anaknya. Ya, kemudian Bilal bin Rabah diseret, kemudian ditaruh batu yang besar yang panas di atas dadanya. Ya, berbagai macam ujian yang diterima oleh para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sendiri. Karena itulah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat yang kita bahas ini Allah menegaskan kembali kepada Rasulnya, Tabarakalladzi, Maha suci Allah. Artinya apa? Bagi Allah mudah ya, untuk menjadikan dan memberi yang lebih baik, lebih banyak dari apa yang mereka katakan tadi. Bahwa kelak nanti bagimu di surga adalah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan Allah memberikan kepadamu qusura, yaitu istana-istana Mekah. Artinya Bapak-Ibu sekalian, bahwa hidup ini tidaklah sebagai tempat akhir daripada tujuan kita. Ya, berbagai ujian pasti akan menimpa siapapun yang menegakkan kebenaran. Tetapi jika dia komitmen istiqomah, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih baik, lebih besar, yaitu di akhirat yang kekal penuh kenikmatan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.